Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Shin Fasyang Sutra Teratai episode 33 Bertekad menjadi biksu ladang berkah. Dengan menegakkan kebajikan sebagai model keteladanan, serta menerapkan kewelas-asian dan kebijaksanaan secara bersamaan, sekumpulan orang ini penuh keharmonisan dan saling menghormati, dilengkapi dengan sila dan kebajikan, dapat mengandalkan kebijaksanaan Buddha untuk melenyapkan kerisauan, mengawali praktik dari berkah dan kebijaksanaan, serta menggarap ladang berkah yang luhur. Ini berarti ketika kita membina diri, harus menjadi biksu ladang berkah. Ladang berkah adalah berinteraksi dengan semua makhluk dan dapat menuntun mereka. Ini disebut biksu ladang berkah. Diri sendiri menanam ladang berkah, serta membantu menanam ladang berkah orang lain. Jika meninggalkan kehidupan berkeluarga disebut biksu dan biksuni, kita harus dilengkapi dengan pertama, harus menghancurkan kejahatan, tidak membiarkan kerisauan menutupi batin kita. Kedua, harus menggentarkan setan marah. Kita harus menggentarkan setan marah, kerisauan senantiasa di sekitar kita. Pandangan, pemahaman, dan pemikiran kita, jika menyimpang sedikit saja, maka akan tergoda oleh alam marah. Jadi, kita harus menggentarkan setan marah dan menghancurkan kejahatan. Selanjutnya adalah bentuk dari pembinaan diri kita, yaitu dengan meminta sedekah. Meminta sedekah adalah ke dalam dapat menyelaraskan batin, keluar dapat menjalin jodoh untuk membimbing dan mengajarkan para makhluk. Kita dapat menjalani kehidupan dengan sangat sederhana, dengan takaran yang sesuai, makan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan. Agar tubuh kita sehat, benda yang perlu kita gunakan juga secukupnya saja. Kita cukup mengenakan beberapa helai pakaian saja, tidak perlu menimbun dalam jumlah besar. Namun jika pikiran kita tidak terkendali dengan baik, begitu pintu keinginan terbuka dan pikiran jahat muncul, keserakahan akan muncul, keserakahan tidak ada ujungnya. Makanan yang kita makan bukan sesuatu yang sederhana. Pakaian yang kita kenakan bukanlah yang sederhana pula. Jika sudah melampaui batas seorang praktisi, maka itu tidak benar. Itu artinya hati tidak seimbang. Pelatihan spiritual adalah untuk menyeimbangkan hati kita. Karena itu hidup dengan mengemis adalah agar tidak risau atas urusan duniawi. Hidup dari hari ke hari sudah baik. Itulah makna sejati dari praktek spiritual. Selain itu, kita tidak boleh menjauh dari masyarakat. Kita harus keluar dan berhubungan dengan orang banyak untuk mengumpulkan dana kebajikan. Lihatlah mazhab suci kita. Selama lebih dari 40 tahun, lebih awal hingga kini, tetap konsisten. Dimulai dengan ajaran membimbing kaum kaya agar menolong kaum miskin untuk membangkitkan cinta kasih di hati setiap orang. Kita hidup di tanah yang sama ini, betapa banyak orang yang menahan lapar dan dingin. Begitu banyak yang hidup dalam kesulitan dan ketidakberdayaan, sangat susah untuk dilalui. Maka kita harus menghimbau mereka yang berkecukupan agar membangkitkan sebersit hati yang tidak tega melihat penderitaan untuk membantu sesama. Itulah yang disebut membimbing kaum kaya. Tentu ada yang berkecukupan, mereka juga dapat membangkitkan sebersit cinta kasih. Kemudian mereka dapat menjangkau lebih banyak orang. Inilah umat Buddha yang telah menerima ajaran. Tahu akan memiliki hati untuk berdana. Bayangkan 10 orang dengan 10 suap nasi, setiap orang mengurangi 1 suap mulut, 10 orang mengurangi 10 suap nasi. Dengan demikian dapat dikumpulkan untuk diberikan ke 1 orang, tidak akan mati kelaparan, mati kedinginan. Inilah yang disebut membimbing yang kaya, membantu yang membutuhkan. Lihatlah tahun 2008. Saat Myanmar dilanda banjir besar, insan suci segera tiba di sana memberikan perhatian. Kemudian saat topan Morakot melanda Taiwan, mereka yang di sana mendengarkannya.
Meskipun masyarakat Myanmar hidup berkekurangan, mereka dengan ikhlas menyumbang celengan mereka. Mereka rela mengurangi jatah makan mereka dengan tulus berdana apa yang mereka miliki. Bahkan dengan hati yang tulus, mereka mendoakan Taiwan. Bahkan mereka yang berkekurangan juga dapat berdana. Salah satu negara termiskin adalah Zimbabwe. Zimbabwe sangat miskin, dan setiap keluarga harus hidup dalam masyarakat yang penuh dengan kerusuhan. Karena kita pernah membantu mereka, karena kita menabur benih tersebut, mereka berbalik dan menolong kita. Meskipun itu hanya 1 sen atau 50 sen, nilai mata uang mereka sangat kecil. Cinta kasih yang demikian, meskipun itu tidak banyak, mereka tetap bersedia. Dengan bersungguh hati bersama-sama menolong, inilah cinta kasih. Faktanya, kondisi ini tidak dapat terbentuk tanpa sebab. Sekali kamu memberikannya sedikit menjalin berkah, cinta kasih di hati mereka dengan mudah terbangkitkan. Makhluk hidup di masa lampau mungkin kekurangan dharma. Mereka tidak pernah bertemu Buddha Dharma, tidak pernah mendengarkan ajaran Buddha dan tidak melakukan kebajikan. Sehingga di kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang, kehidupan mereka akan menjadi sulit. Kita memberinya sebuah kesempatan untuk terlebih dahulu mempersembahkan dana kepada para biksu, sehingga menumbuhkan kepercayaan. Setelah itu mulai mendengarkan dharma, lalu memahami sebab dan akibat dalam kehidupan. Keburukan yang tidak perlu diperhitungkan, sedangkan kebaikan sebaiknya dilakukan bersama-sama. Inilah manfaat dari mendengarkan dharma. Oleh karena itu, kita harus bersandar pada kebijaksanaan Buddha, meneguhkan keyakinan kita dan menghancurkan segala macam rintangan. Ketika kita ingin bangkit bertekad besar, Mara pun akan merasa takut dan muncul dalam berbagai bentuk untuk menghalangi kita. Maka kita perlu memiliki keteguhan hati, kebijaksanaan harus disertai dengan ketekunan, agar kita dapat menyingkirkan segala hambatan, baik dari dalam batin maupun dari luar diri. Seperti lebih dari 40 tahun yang lalu ketika saya mulai mengatakan ingin mendirikan Seci, orang-orang yang mengenal saya berkata, orang ini sangat bijaksana. Dia mengatakan tidak menerima persembahan, tetapi sekarang menggunakan istilah lain. Katanya ingin melakukan kegiatan amal, mengumpulkan uang untuk membantu orang lain, bukannya dirinya sendiri yang membutuhkan. Ketika saya mendengar suara yang begitu jahat, saya sendiri berpikir, saya harus percaya bahwa saya tidak mementingkan diri sendiri dan percaya bahwa setiap orang memiliki cinta kasih. Pikiran inilah yang muncul pada saat itu, dan sejak saat itu saya mulai menanamkannya di dalam hati. Setiap kali saya jika mendengar suara seperti itu, saya akan mendorong diri sendiri, percaya bahwa saya tidak mementingkan diri sendiri dan perkuat tekad saya untuk memiliki hati yang penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan dengan hati yang tanpa pamrih. Saya juga percaya bahwa setiap orang memiliki cinta kasih. Selama saya melakukannya dengan baik, orang-orang akan merespon dengan baik juga. Ini juga merupakan semacam alam marah. Jika hati saya melekat di sana dan terpengaruh oleh rusak dan suara-suara dari luar, sehingga di dalam hati timbul rasa putus asa, mengapa saya sudah berbuat begitu banyak? Mengapa Anda berbicara seperti itu tentang saya? Jika hati menjadi lemah dan kehilangan semangat, maka hari ini tidak ada lagi mazhab Seci. Oleh karena itu, kita harus melenyapkan kerisauan. Tidak peduli bagaimana keadaan luar yang menghalangi kita, jika kita dapat membangkitkan niat atau tekad besar ini, maka kita tidak akan terpengaruh olehnya. Jadi seorang biksu harus memiliki penghancuran kejahatan, penggentaran setan mara, dan peminta sedekah. Ketiga hal inilah yang disebut sebagai biksu. Biksu juga dinamakan sangha, sebagai kelompok penuh keharmonisan. Satu orang tidak dinamakan kelompok penuh keharmonisan. 4 orang ke atas baru dinamakan kelompok penuh keharmonisan. Satu orang tidak dapat disebut sebagai kelompok yang harmonis. 2 orang pun belum bisa disebut sebagai kelompok yang harmonis. Hanya jika ada 4 orang atau lebih barulah dapat disebut kelompok yang harmonis. Yang disebut kelompok yang harmonis berarti kita harus bisa menyesuaikan watak kita dengan watak orang lain. Karena setiap orang berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang dan kebiasaan hidup yang berbeda pula. Tiba-tiba harus hidup bersama tentu bukan hal yang mudah. Namun ketika kita datang ke sebuah tempat pelatihan
spiritual, kita harus belajar hidup harmonis. Untuk bisa harmonis, kita perlu melepaskan kebiasaan dan sifat lama dari kehidupan sebelumnya, lalu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini. Dengan demikian, kita dapat hidup bersama secara selaras di lingkungan yang sama. Barulah dapat disebut sebagai kelompok yang harmonis. Keharmonisan ada dua makna. Satu, keharmonisan dalam prinsip atau doktrin. Dua, keharmonisan dalam fenomena atau praktik. Keharmonisan dalam prinsip atau doktrin bersama-sama merealisasikan tingkat pemadaman tak terkondisi yang tercapai melalui investigasi adalah para Sravaka yang menggunakan kebijaksanaan untuk memilih guna menjauhkan ikatan dari pandangan dan pemikiran keliru. Inilah kebijaksanaan tertinggi dari umat manusia sebagai ajaran dari pemadaman yang dipilih. Yang pertama adalah keharmonisan dalam prinsip atau doktrin. Kita datang ke sini untuk melatih diri. Tentunya kita harus mempunyai prinsip keharmonisan. Pelatihan umum kita harus dalam arah yang sama dan pada level yang sama. Prinsip yang harus harmonis agar bersama-sama merealisasikan tingkat pemadaman tak terkondisi yang tercapai melalui investigasi. Kita semua harus belajar hingga menghayati tingkat pemadaman yang tak terkondisi yang tercapai melalui investigasi. Dharma Sang Buddha mencakup keseluruhan 3 kapasitas, orang dengan kapasitas tinggi, menengah, dan rendah. Mendengar dan menyerap dengan kebijaksanaan mereka sendiri, mereka dengan kapasitas rendah mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dharma dan mengerti bahwa Buddha memberitahu mereka agar saya mundur selangkah. Dunia akan terasa luas tak terhingga. Beberapa orang mendengar dan tak hanya mundur selangkah, kita juga harus mengalah. Tapi ada orang lain yang mendengarnya, tak hanya mundur selangkah, harus melangkah dengan penuh rasa syukur di dalam hati. Kalimat yang sama, tetapi kapasitas para pendengarnya tidak sama. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha harus dianalisis sendiri oleh si pendengar. Jadi para Sravaka harus menggunakan kebijaksanaan untuk memilahnya. Dengan kebijaksanaan Anda untuk menganalisis kalimat ini, cakupan yang membawa manfaat di dalam batin Anda, bagaimanapun Anda menerimanya, asalkan Anda dapat menerima, maka dapat menjauhkan ikatan batin dari pandangan dan pemikiran keliru. Kita harus tahu bahwa setiap orang memiliki pandangan masing-masing yang bagaikan seutas tali yang membelenggu dan mengikat diri sendiri, sehingga tidak bisa bebas dan tidak dapat berpikiran terbuka. Demikianlah pandangan dan pemikiran kita. Manusia seringkali tidak dapat berpikiran terbuka, seperti contoh tadi, orang berkapasitas kecil merealisasikan tingkat pemadaman tak terkondisi yang tercapai melalui investigasi dan tidak bersikap perhitungan terhadap orang lain. Sesederhana itu, mereka tidak akan lagi berkutat pada berbagai pandangan dan pemahaman. Tidak perhitungan dengannya, orang dengan akar kapasitas menengah benar, bukan hanya tidak ingin berselisih dengan orang lain. Kita membiarkannya. Bagaikan lautan, samudra, dan langit yang luas. Dengan demikian, pandangan dan pemahamannya akan berbeda, lebih tinggi 1 tingkat. Terlebih lagi, akan berterima kasih kepada Anda. Karena mitra jahat ini, saya ingin berterima kasih kepadanya, menghormati dan berterima kasih kepadanya. Dia memperlihatkan kondisi ini untuk memberikan pengajaran dan didikan kepada saya. Maka saya juga harus berterima kasih kepadanya. Jika kita dapat menghapus sebagian noda batin di dalam batin kita, menghapus setengah noda batin, secara alami bahkan noda batin yang mendalam, kita juga dapat menghapusnya. Yang kecil dapat dihilangkan, mengapa yang besar tidak dihilangkan? Maka dengan sangat alamiah, pikiran dan pemikiran kita akan terbuka. Ini merupakan kebijaksanaan tertinggi manusia yang dapat memilih ajaran dari pemadaman. Ajaran dari pemadaman merujuk kepada tidak membangkitkan kerisauan batin. Apa yang perlu dirisaukan dari semua hal di dunia? Berselisih dengan orang lain tidak diperlukan. Karena tidak perlu, maka itu sudah terhapuskan secara alami. Batin kita tidak perlu risau akan masa lalu atau memiliki pemikiran buruk akan masa mendatang.
Sekarang terjadi pertentangan antara satu sama lain, kita tidak perlu membangkitkan sukacita, amarah, kesedihan, dan gembira di dalam batin. Semuanya tidak ada. Bukankah ini adalah merealisasikan tingkat pemadaman tak terkondisi yang mencapai melalui investigasi? Yakni kondisi yang tenang dan jernih, juga merupakan kondisi dari nirwana. Keharmonisan dalam fenomena atau praktik, 6 prinsip keharmonisan sangga terdiri atas keharmonisan dalam pengamalan sila, keharmonisan dalam pandangan, keharmonisan dalam pembagian manfaat, keharmonisan dalam tindakan, keharmonisan dalam ucapan, keharmonisan dalam pikiran. Selanjutnya yang kedua adalah keharmonisan dalam fenomena praktik. Keharmonisan dalam fenomena praktik itu terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan antar manusia seperti keharmonisan dalam pengamalan sila. Apa yang kita dengar hari ini, kita harus menaati aturan apa? Kita harus bersama-sama menaatinya. Jika kita dapat bersama-sama menaati aturan, maka barisan sangha kita ini sangat sepaham. Sangat indah, kita harus belajar keharmonisan dalam pandangan. Pandangan kita jangan menyimpang. Jangan mengatakan saya pikir begini sedangkan Anda pikir begitu. Saya merasa meja ini diletakkan di sini lebih bagus dan Anda merasa letakkan di sana lebih bagus. Karena satu buah meja dipindah ke sana ke sini, diangkat ke sana ke sini, itu tidak benar atau tidak ingin memperdulikannya lagi. Terserah Anda ingin meletakkan di mana tidak masalah. Jika demikian, tidak ada tempat yang cocok, tidak ada yang memutuskan. Apakah seperti mirip tempat pelatihan? Tidak, tidak mirip. Kita semua harus memiliki pandangan yang sama. Bagaimana menata satu ruangan, kita harus memiliki satu pandangan agar mengambil keputusan yang terbaik, yaitu keharmonisan dalam pandangan, keharmonisan dalam pembagian manfaat. Kita harus hidup bersama, jadi tidak perlu saling perhitungan, tidak perlu berkata ini milikku atau itu milikmu. Setiap orang dapat menjaga barang-barangnya dengan rapi. Tetapi jika ada yang kekurangan barang, maka dapat menggunakan barang orang lain yang lebih. Tentu harus memberitahu sebelum menggunakan barang orang lain. Jadi keharmonisan lihe di sini menunjuk kepada barang-barang materi. Saat kita menggunakan barang-barang materi ataupun hal yang lain, kita hendaknya bersikap harmonis dan adil. Keharmonisan dalam tindakan berarti perilaku kita pun harus selaras. Gerak-gerik pun maupun tindakan kita hendaknya saling membawa sukacita. Kita bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat malam tiba. Inilah jadwal yang seharusnya kita ikuti. Kita hendaknya beraktivitas bersama. Inilah yang disebut dengan keharmonisan dalam tindakan. Dengan menegakkan kebajikan sebagai model keteladanan serta menerapkan kewelasasian dan kebijaksanaan secara bersamaan, sekumpulan orang ini penuh keharmonisan dan saling menghormati. Dilengkapi dengan sila dan kebajikan, dapat mengandalkan kebijaksanaan Buddha untuk melenyapkan kerisauan, mengawali praktek dari berkah dan kebijaksanaan, serta menggarap ladang berkah yang luhur. Keharmonisan dalam ucapan, apa yang harus diperhitungkan, tidak perlu diperhitungkan. Kita semua berbicara dengan satu suara. Jangan saya berkata demikian, kalian memutarbalikannya dan mengubahnya. Demikian juga tidak boleh. Ini bisa membingungkan orang lain, sehingga kita mendengar sesuatu harus dengan jelas. Ketika berbicara juga berbicara dengan benar. Jadi adanya keharmonisan dalam ucapan. Jangan adanya gosip atau perselisihan antar pribadi. Ini adalah ucapan jahat. Keharmonisan dalam pikiran, semua orang mendengar dharma ini dengan sukacita. Saling berbagi kesan batin. Ini adalah mendapatkan dharma, sama seperti mendapatkan harta karun. Jadi dalam kehidupan bersama, kita harus penuh keharmonisan dan saling menghormati, baik secara keharmonisan dalam prinsip dan keharmonisan dalam fenomena. Demikian baru bisa menegakkan kebajikan sebagai model keteladanan, serta menerapkan kewelasasian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Sekumpulan orang ini penuh keharmonisan dan saling menghormati, dilengkapi dengan sila dan kebajikan. Kita melatih diri berharap dapat dilengkapi dengan sila dan kebajikan dan dapat mengandalkan kebijaksanaan Buddha untuk melenyapkan kerisauan, mengawali praktik dari berkah dan kebijaksanaan, serta menggarap ladang berkah yang luhur.
Saudara sekalian, dalam mempelajari ajaran Buddha, jika kita bisa menerima kata-kata ini ke dalam batin kita, seharusnya setiap orang dapat mengembangkan sila dan kebijakan. Jadi setiap orang selalu bersungguh hati.